Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian hari ini sehat-sehat ya. Kali ini kita masuk ke bab 10, yaitu tentang atletik ya. Di pertemuan yang kedua di kelas 6 semester 2 ini kita akan membahas tentang atletik. Tapi sebelum itu mari kita pastikan kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita telah masuk ke sesi atau materi atletik ya di bab 10 semester 2. Langsung saja kita ke materi. Oke, di gambar ini kita lihat ada gambar 10.1 tentang lari estafet. Pada pelajaran semester 1 sudah kita pelajari cabang olahraga atletik yang meliputi lari estafet, lompat tinggi, dan tolak peluru ya. Dalam materi bab ini kita akan mempraktikkan keterampilan lari estafet, lompat tinggi, dan tolak peluru dengan baik dan benar. Bagaimana cara melakukan keterampilan atletik tersebut? Ya, tentunya dengan baik dan benar itu tadi ya. Ayo kita pelajari materi ini dengan seksama. Oke, terlebih dahulu kita lihat peta konsep ya, atletik ya. Gerak dasar itu meliputi lari, lompat, lempar. Terus peraturan permainannya ada di situ estafet, lari, lompat tinggi, lompat tolak peluru ya. Terus capaian yang ingin dicapai yaitu nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran. A. Lari estafet. Nomor 1. Teknik lari estafet. Dalam lari estafet, pelari pertama membawa tongkat untuk pertama kalinya. Pelari pertama menyampaikan pada pelari kedua dan terakhir sampai ke pelari keempat. Dalam lari estafet, pertandingan regu yang memiliki kemampuan lari cepat, maka regu itu yang akan memenangkannya. Tapi tidak hanya faktor itu. Bila pelaksanaan pergantian tongkat estafet tidak baik, maka akan berakibat kekalahan. Oke ya, teknik pergantian tongkat estafet. Pergantian tongkat estafet ini dibagi menjadi dua, yaitu A dan B. A. Pergantian tongkat tanpa melihat ya. Jadi ada visual, ada non visual. Kalau tanpa melihat itu berarti non visual, tidak melihat. Cara ini adalah penerima tidak melihat pemberian tongkat estafet. Cara ini digunakan pada lari 4x100 meter ya. Cara terbaik pemberian tongkat adalah bila pergantian tongkat saat keadaan pelari sudah mencapai kecepatan tinggi. Ini terjadi pada 16 meter setelah melewati garis permulaan pergantian. Ya. B. Pergantian tongkat dengan melihat atau visual ya. Cara ini adalah penerima dengan menengok pemberi tongkat estafet. Cara ini digunakan pada lari lebih dari 100 meter. 1. Perhatikan kedatangan pelari yang akan memberikan tongkat. 2. Perhatikan kecepatan larinya. 3. Mulailah berlari dengan kecepatan sama dengan kecepatan lari pemberi. 4. Ulurkan tangan ke belakang dan melihat tongkat yang akan diterimanya. 5. Bila pemberi dengan tangan kiri, maka penerima dengan tangan kanan. Begitupun sebaliknya. Oke, kita bisa lihat batas permulaan pergantian tongkat ya. Gambar 10.2 daerah pergantian tongkat lari estafet. 3.
Teknik memegang tongkat estafet. Memegang tongkat estafet yang kurang cermat menjadikan tongkat akan terlepas sehingga jatuh saat dibawa lari. Maka dari itu perlu ada teknik memegang tongkat estafet, yaitu A. Pegang dengan tangan kanan atau kiri. B. Pegang pada ujung setengah dari tongkat. Strategi penyusunan regu estafet. Pelari pertama. Yang A, pelari pertama ini dipilih pelari yang memiliki start baik dan memiliki kemahiran lari di tikungan. B, pelari tercepat pertama. 2, pelari kedua. A, pelari yang memiliki tanggung jawab besar. B, pelari yang dengan daya tahan sebagai pelari 200 meter ya. Yang C, pelari yang kurang mahir di tikungan. Pelari ketiga. A, pelari yang memiliki tanggung jawab besar. B, memiliki kemahiran di tikungan. C, memiliki daya tahan sebagai pelari 200 meter. Pelari keempat. A, dipilih dari pelari tercepat pertama dan kedua. B, pelari yang memiliki daya juang besar ya. Oke, itu tadi tentang lari estafet. Kita lanjutkan setelah lari estafet ke lompat tinggi. Yang B, lompat tinggi. Ada beberapa gaya dalam lompat tinggi. Namun yang sering diajarkan di sekolah adalah gaya straddle. Salah satu ciri gaya straddle adalah posisi kaki yang dibuka lebar ketika melewati mistar sebelum mendarat. Gaya guling perut atau straddle muncul tahun 1956. Seorang atlet bernama Charlie Dumas berhasil memenangkan Olimpiade di Australia tahun 1956 dengan ketinggian 2,12 meter ya, atau 2,12 meter. Ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai untuk memperoleh lompatan yang tinggi. Teknik tersebut adalah awalan, saat melewati mistar dan mendarat. Awalan. 1. Arah awalan adalah 35 derajat sampai 45 derajat dari samping kanan atau kiri. 2. Awalan terdiri atas 7 sampai 9 langkah. 3. Bila awalan kaki kiri, titik tumpu adalah kaki kiri. 4. Awalan dilakukan dengan 3/4 kecepatan. Di langkah terakhir harus dipercepat dan diperpanjang. Ya, kita bisa lihat ya, ini ada gambar, ada kaki kanan kirinya ya, ada kelihatan. Kiri itu hitam, kanan itu putih ya. Di sini gambar 10.3 bagan awal lompat tinggi ya. Tumpuan. 1. Sikap badan menengadah. 2. Gerak kaki ayun lurus tapi tidak kaku. 3. Kaki kanan ayunkan ke atas. 4. Badan terangkat dan kaki tumpu lepas dari tanah. 5. Ayunkan kaki lebih tinggi daripada kepala dan melewati mistar terlebih dahulu. 6. Usahakan tidak menyentuh mistar. Sedangkan yang C, melewati mistar. 1. Badan mencapai titik ketinggian maksimal. 2. Badan berputar ke kiri penuh. 3. Kepala mendahului melewati mistar. 4. Perut dan dada menghadap ke bawah. 5. Kaki tumpuan yang semula bergantung ditarik dalam sikap kangkang. 6. Pada saat kaki kanan sudah turun dan tangan sudah siap membantu mendarat. Yang D, mendarat. Pendaratan dilakukan dengan kaki ayun dan dibantu kedua tangan. Kalau badan terpaksa dijatuhkan, yang jatuh terlebih dahulu adalah pundak. Yang penting dalam lompat tinggi adalah
berhasilnya melampaui mistar. Oke, tadi di A sudah ada estafet, B ada lompat tinggi, sekarang yang C ada tolak peluru. Sekilas tentang tolak peluru. Salah satu cabang atletik melempar adalah tolak peluru. Cabang olahraga ini kurang begitu populer karena tidak terlalu diminati. Hanya bermula dari pengisian waktu senggang dengan melempar batu, kayu, ataupun yang bisa dilempar, muncullah jenis olahraga tolak peluru. Pada tahun 1857, ditetapkanlah aturan permainan tolak peluru ini. Dari mulai aturan main, lapangan, hingga teknik memegang peluru, ya, tahun berganti tahun, akhirnya organisasi internasional ini dibentuk dengan menginduk cabang olahraga atletik yaitu IAAF, ya. Dengan organisasi ini akhirnya perkembangan tolak peluru semakin pesat dan ditunjang berbagai rekor-rekor dunia. Berat peluru dan lapangan tolak peluru. Berat peluru untuk laki-laki 7,26 kg, berat untuk perempuan 4,0 kg. Ya, ini ada gambar 10.5 lapangan tolak peluru, ya. Teknik dasar keterampilan tolak peluru. A. Cara memegang peluru. Dalam memegang peluru ada 3 cara, yaitu yang harus kalian ketahui diantaranya meletakkan peluru di semua jari tangan dengan merenggangkan dengan rileks. Cara ini tergolong paling mudah, namun tidak efektif untuk melempar karena semua jari tidak berfungsi dengan baik. Peluru diletakkan seperti pada cara pertama, kemudian bagian ujung telapak tangan menarik peluru sehingga tumpuan peluru berada di ujung tangan. Hal ini dapat menjadikan lemparan menjadi lebih jauh karena pergelangan tangan dan jari dapat berfungsi secara optimal. Yang ketiga, cara ini menitik beratkan tumpuan pada jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Cara ini paling efektif, namun seseorang harus memiliki jari yang kuat untuk menggunakan cara ini. Yang B, cara meletakkan peluru, ya. Dalam teknik peletakan peluru, ya, peluru seolah-olah diletakkan di atas bahu, kemudian tubuh agak bungkuk ke depan dan tangan kiri lurus. Peluru berdekatan dengan dagu, posisi badan membalik 180 derajat. Sementara ibu jari, jari telunjuk, tengah, dan jari manis siap meluncurkan. Pada posisi membalik dan siku terbuka, kemudian luncurkanlah peluru tersebut. Gaya tolak peluru. Yang pertama, gaya ortodok, ya. Pertama, pegang peluru dengan baik. Kedua, posisi badan di samping, busur bagian belakang menyamping arah tolak. Berat badan di kaki kanan. Kaki kiri diayunkan ke depan belakang. Rendahkan badan, bahu kanan mendekat. Lutut kanan digeser dengan cepat ke depan. Kaki kiri menuju balok tolakan. Kaki kanan menggeser ke depan. Begitu kedua kaki menyentuh tanah, lanjutkan dengan tolakan kaki kanan. Meluruskan lutut dengan memutar badan ke arah tolakan dan tangan mendorong peluru. Usahakan sudut tolakan 45 derajat. Yang B, gaya O'Brien. Pada tolak peluru terdapat 2 gaya yang sering dilakukan seorang atlet. Namun dewasa ini para atlet hanya menggunakan 1 gaya yang dipakai dalam olahraga tolak peluru. Gaya ortodok tidak dipakai lagi dan hanya gaya O'Brien yang sampai saat ini masih digunakan. Cara melakukan tolak peluru dengan gaya O'Brien sebagai berikut. Yang pertama, tangan kanan memegang peluru dan diletakkan di pangkal leher. Yang kedua, kondisi badan membelakangi arah tolakan. Sebagian besar badan bertumpu pada kaki kanan.
Pandangan serong ke bawah dan sambil berkonsentrasi, kalian harus tetap rileks. 3. Badan diputar seraya menaikkan posisi badan. Lengan kiri yang tadinya lurus perlahan ditekuk. Setelah badan berbalik, posisi tangan kanan meluncurkan peluru. Posisi badan harus condong ke depan. 4. Gerakan lanjutan. Diawali dari kaki kanan dulu, kemudian disusul kaki kiri, sementara badan tetap condong. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.